Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 29 Agustus 2024, peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, "Tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Lalu ia cepat-cepat pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah pinggan." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kisah dalam Injil hari ini menampilkan sosok Yohanes Pembaptis yang berani menyatakan kebenaran di hadapan Herodes, si penguasa yang otoriter dan kejam. Keberaniannya menyatakan kebenaran harus dibayar mahal dengan nyawanya. Yohanes rela berkorban demi menyatakan kebenaran. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ragu dan takut ketika menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang kejam, otoriter, dan tidak berperasaan? Apakah kita juga takut, cemas, dan bimbang ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup kita? Kita yang adalah pengikut Kristus, bukan pengikut para pengecut. Kristus telah mati untuk kita
demi kebenaran. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita sebagai pengikutnya untuk takut bersaksi tentang kebenaran. Maka mari kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan menjadikan kita saksi kebenaran dimanapun kita berada, terutama di dunia yang semakin kejam dan tidak berperasaan ini. Kita sebagai orang-orang beriman tentu akan meneladan sikap Yohanes Pembaptis yang rela mewartakan kebenaran sekalipun kehilangan nyawa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.